Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjidul Masyriq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dikumpulkan dalam keadaan insyaallah sehat jasmani, sehat rohani. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian yang diamanahkan ke saya terkait dengan tazkiyatun nafs. Sekarang lebih kepada wasail tazkiyatun nafs, sarana-sarana kepada tazkiyatun nafs. Inti tazkiyatun nafs, saya ingatkan kembali, ada dua. Satu apa? Tahliyah. Yang kedua adalah takhliyah. Yang pertama takhliyah, mohon maaf. Yang kedua tahliyah. Itu inti bahasan kita ini. Jadi kemanapun bahasannya intinya hanya dua ini. Takhliyah. Yang kedua tahliyah. Yang pertama pakai kha, ya. Takhliyah. Yang kedua pakai ha, tahliyah. Jadi bahasan yang diamanahkan ke saya tentang tazkiyatun nafs atau tentang apa, membersihkan jiwa, itu intinya hanya dua, yaitu takhliyah dan tahliyah. Takhliyah apa? Mengosongkan dari segala sesuatu yang buruk pada diri dan sikap kita. Kemudian tahliyah adalah menghiasi segala sesuatu sifat yang baik pada diri dan kepada yang di sekitar kita, kepada Allah, Rasul dan seterusnya. Itu intinya. Wasail-wasailnya dalam bentuk ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas saum, waktu bulan saum berkenaan dengan ibadah saum, maka dibahas tazkiyatun nafs tentang saum. Kemudian wasail yang lain adalah zikrul maut. Kemarin dadakan materinya. Itu adalah wasail, wasilah sarana untuk tazkiyatun nafs. Kemudian ada dari panitia, tolong dibahas tentang keutamaan dan apa yang WA Ustaz Gun-Gun ya, keutamaan zikir maksurat lah, kurang lebih begitu. Itu pun zikir adalah bagian dari wasail tazkiyatun nafs. Salat, zakat, baca Quran, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya, itu wasilah untuk tazkiyatun nafs. Kemudian nanti akan dibahas tentang tazkiyatun nafs ini, atau yang bagian dari bahasannya adalah selain dari amalan-amalan tadi, yaitu dengan meriyadhah, melatih dari sifat-sifat yang buruk dalam diri kita, dilatih, dihilangkan sedemikian rupa sampai kita diisi dengan sifat-sifat yang baik. Isinya sama, takhliyah dan tahliyah. Begitu. Nah, jadi supaya frame bahasan kita itu kesini arahannya. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait zikir, nanti mungkin kita bahas secara khusus zikrul ma'thurat. Zikir secara umum adalah sering diterjemahkan adalah mengingat. Zikir itu sendiri ada dua. Ada zikrul am,
ada zikrul khas. Zikrul am yaitu umum, maknanya umum. Apa yang dimaksud dengan zikrul am? Dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, kullu ma takallama bihil lisan wa tasawwarahul qalbu yuqarribu ila Allah min ta'allumi ilmin wa ta'limihi wa amru bi ma'rufin wa nahyu 'anil munkarin wa huwa min dzikrillah. Itu salah satu ungkapan bahwa zikir secara umum adalah apa saja yang terlontar terucap dari mulut, kemudian yang terbayang dari qalbu sampai terpraktekan dari berbagai macam kebaikan-kebaikan, di antaranya adalah sholat, kemudian amal-amal soleh yang lainnya, zikir-zikir dengan lisan, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, taklim, silaturahmi. Pendek kata, seluruh kebaikan yang merupakan taqarrub kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikir. Ini secara am. Bapak sedang zikir sekarang tidak, Ibu? Sedang zikir. Sedang zikir. Kenapa? Ini sarana untuk taqarrub kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan insya Allah ini bagian dari zikrullah. Bapak, Ibu berangkat bekerja atau Ibu di rumah melakukan aktivitas keseharian, melaksanakan tugas sebagai istri, sebagai ibu, ngurus rumah tangga, masaknya, nyucinya, dan seterusnya. Itu merupakan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada suami, dan melaksanakan tugas sebagai ibu. Maka ketika ibu sasapu, ketika ibu bebersih, dan seterusnya, saat itu sedang zikrullah. Selama bingkainya ketaatan taqarrub kepada Allah. Bingkainya ketaatan dan taqarrub kepada Allah. Bapak bekerja, berangkat pagi, pulang sore, dan seterusnya. Selama ini merupakan bagian ketaatan kita kepada Allah, kedekatan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari sesuatu yang halal, yang berkah, tidak ada korupsi, tidak ada hal-hal yang subhat dan seterusnya, maka saat itu kerjanya sedang zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara am. Pendek kata, secara keseluruhan apapun aktivitasnya, sepanjang aktivitas itu merupakan at-ta'at, ketaatan kepada Allah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah zikrullah. Jadi setiap saat aslinya kita ini bisa dihitung sebagai orang zikir kepada Allah selama hal itu merupakan ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata begitu ya. Kemudian ada zikrul am, zikrul khas. Tadi am, umum. Zikrul khas. Apa zikrul khas? Yaitu zikir-zikir yang khusus. Baca Quran, itu zikir khas. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir khas. Zikir yang khusus yaitu mengucapkan, membacakan, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membaca wirid-wirid yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah zikrul khas. Maka kehidupan Rasulullah adalah kehidupan yang penuh dengan zikir pada Allah. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Al-Quran yang menjadi bagaimana pribadi, bagaimana akhlak Rasulullah, maka akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Maka disebutkan tidurnya Rasul pun dalam keadaan ingat zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Esok itu Bapak Ibu saat tidur, tapi pikiran hati mah kebayangnya dengan zikir saja pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang disibukkan dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun akan terbawa saat berbaring terus. Ari mata mah terpejam, badan berbaring, tetapi pikiran dan yang lainnya teringat pada Allah. Dan Rasulullah itu yadhkurunallaha kulla hinin, zikir pada Allah setiap waktu.
Dan Masya Allah tidak ada satupun aktivitas melainkan di sana ada contoh yang zikir khosnya. Tidak ada pun satu aktivitas kecuali ada zikir khosnya. Sepanjang aktivitas itu adalah kebaikan. Sepanjang aktivitas yang dilakukan itu adalah kebaikan. Kalau ada keburukan, ya zikirnya berlindung dari keburukan. Masya Allah, ini sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa ingat pada Allah. Kalaulah kita ingin mendapatkan, meniru sosok Rasulullah sebagai uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada contoh atau uswah hasanah yang baik pada Rasulullah SAW itu untuk kalian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, ada contohnya. Sosok yang termulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin meniru, ingin bersama dengan Rasulullah, bahkan di tingkat derajatnya bersama dengan Rasul di surga nanti, maka fattabi'uni in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencinta Allah, maka cintailah aku, maka Allah akan mencintaimu. Maka orang yang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang yarjullah, berharap bertemu dengan Allah. Berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap mendapatkan kebaikan akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi orang yang menginginkan bertemu dengan Allah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan kehidupan akhirat yang lebih baik, kebahagiaan akhirat, ada contohnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wa dzakarallaha katsira. Tanda orang yang mengikuti Rasulullah adalah wa dzakarallaha katsira. Dia banyak zikir kepada Allah. Banyak zikrullah. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai az-zakirin. Az-zakirin, orang-orang yang senantiasa zikir. Orang-orang yang zikir pada Allah, zikir yang tadi selain memang zikir aktivitas ketaatan, tetapi secara khusus memang kita zikir yang khas. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang terbaik kita, waktu yang banyak dalam waktu-waktu kita itu penuh dengan zikir Allah, zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam setiap hembusan nafas kita. Masya Allah, ini sesuatu yang harus kita upayakan. Riyadhah tadi, upayakan ingat terus pada Allah dalam setiap kesempatan. Maka para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau zikir ini sudah menjadi satu kesatuan, disebut dengan az-zakirina waz-zakirat. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimin was mutasaddiqina was saimat wal khashi'ina wal khashi'at wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat wal hafidina Allah wal hafizat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang tunduk patuh pada Allah, laki-laki ataupun perempuan, orang yang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, orang yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki ataupun perempuan, orang yang sabar, laki-laki atau perempuan, orang yang khusyuk, tunduk patuh pada Allah, laki-laki atau perempuan, dan orang-orang yang senantiasa zikir pada Allah, laki-laki dan perempuan. Ketika Allah sebutkan wadzakirina wadzakirat, maknanya adalah
sesuatu yang sudah nempel dalam diri. Kalimat dzikir disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 250. Berbagai macam bentuknya, ada bentuk kata kerja, fi'il. Fi'ilnya pun ada berbagai macam bentuk, ada fi'il past tense dan seterusnya, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar, kemudian dalam bentuk jaran dan seterusnya. Itu menunjukkan berbagai macam kondisi senantiasa zikir pada Allah. Goalnya dia yang zikir pada Allah itu menjadi manusia yang adzakirin. Zikirnya sudah nempel, nggak darah daging. Kenapa adzakirin disebut demikian? Karena ketika isim fa'il namanya ini, isim fa'il itu pelaku. Ketika pelaku sudah dikuatkannya dengan tadi isim, sesuatu yang menetap plus dengan alif lam, berarti itu sesuatu yang menjadi karakter dirinya. Zikir dan zakirat. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang yang adzakirina wa zakirat. Tidak mudah, Bapak. Harus latihan, harus diupayakan. Sampai-sampai untuk bisa zikir ini Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 kali disampaikan kepada Mu'adz, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Kemudian dalam salah satu nasihatnya, kemudian usika, kami wasiatkan padamu. Wasiatnya adalah diantaranya agar Mu'adz bin Jabal ya, bukan Mu'adz bin Jabal, wasiatnya adalah la tada'anna fi kulli salatin, janganlah kalian meninggalkan setelah selesai sholat duburi kulli shalah. Duburi kulli shalah maknanya setelah selesai, setelah salam, atau duburi kalau salah maknanya adalah sebelum salam. Itu dubur juga, dubur itu belakang, di akhir dari aktivitas sholat, apakah setelah salam atau sebelum salam. Diwasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, apa wasiatnya adalah agar engkau mengucapkan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini dibaca boleh setelah sholat, jadi zikir, kemudian atau duburunya maknanya adalah ketika tahiyat terakhir kita baca Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Mangat setelah. Ini Masya Allah, betapa pentingnya seseorang zikir pada Allah Subhanahu wa taala sampai pada kondisi adzakirin wa dzakirat yang nempel dalam dalam diri ini. Sampai Rasulullah berwasiat. Namanya wasiat sesuatu yang penting, sesuatu yang harus diperhatikan. Wasiatnya apa? Inni ala dzikrik, ya Tuhan tolonglah saya. Berarti memang Masya Allah ketika seorang bisa zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang sangat besar sehingga dia dimudahkan untuk zikir setiap saat, pagi, siang, sore, malam, dan setiap saat berzikir pada Allah. Dan diwasiatkan kepada Mu'adz agar beliau banyak zikir dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Tuhan tolonglah saya. Ya Allah tolonglah saya agar aku senantiasa zikrik, ala zikrik. Ini dengan pekerjaan tapi bentuknya ism atau jaran ya. Jaran itu menunjukkan ketetapan juga, ala zikrik untuk senantiasa berzikir pada Allah. Yang kedua wa syukrik, bersyukur pada Allah, wa husni ibadatik, dan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah dengan sempurna, dengan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan bahwa zikir pada Allah luar biasa selain zikir am. Sudah insya Allah mudah-mudahan kalau bab zikir am, zikir umum, kita semua insya Allah mudah-mudahan banyak zikirnya. Ta'limnya, bekerjanya, seluruh aktivitasnya, semua kebaikan dan semua ketaatan pada Allah itu adalah zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih dari itu, kita menginginkan diri kita adalah orang yang zikir secara khusus, yaitu di setiap saat. Apakah zikirnya yang muqayyad atau zikirnya yang mutlak? Zikir yang khas ada 2. Mohon izin minum dulu.
Ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak. Zikir muqayyad adalah zikir yang dibatasi oleh waktu atau karena satu kondisi atau tempat. Jadi zikir muqayyad, terikat muqayyad itu, terikat. Dan Masya Allah dalam kitab Al-Adhkar, Al-Adhkarun Nawawi bagus kalau kita memiliki, sudah diterjemahkan. Kalau kita memilikinya, kita baca, hafalkan, dicicil, sehingga seluruh aktivitas kita merupakan zikir pada Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mau masuk WC, keluar dari WC, kemudian saat buka baju, kan zikir semua itu. Buka baju suka zikir nggak Pak? Pak Jamban? Buligir itu harus zikir Bu, Pak. Kalau tidak zikir, tembus pandang sama jin nantinya. Supaya tidak zikir, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Buka baju, bismillahirrahmanirrahim. Itu terhijab dari pandangan jin. Kalau dibuka, wajib nonton. Zikir. Jadi zikir masuk, Allahumma inni a'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian keluar bisa gufronaka. Nah, setiap ketika buka baju telanjang, ada zikirnya. Kemudian memakai pakaian, ada zikirnya. Segala macam zikir yang banyak itu semuanya tergantung situasinya. Muqayyad namanya. Zikir ba'da sholat, muqayyad itu sudah dibatasi. Zikirnya ba'da sholat ini. Ada zikir karena hal kejadian, turun hujan. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan. Amin Allah ya Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Ini dibaca kapan? Saat turun hujan. Ya Allah anugerahkan kepada kami shayyiban, hujan ini hujan yang baik, yang penuh rahmah, yang penuh anugerah. Jadi tidak dibaca ketika terik matahari. Allahumma shayyiban nafi'an, nggak nyambung begitu ya. Tidak nyambung. Kemudian muqayyad karena satu aktivitas, doa makan. Allahumma inni as'aluka Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Itu khusus untuk makan, muqayyad. Tidak boleh dibaca ini Allahumma barik lana fi ma razaqtana apapun, tidak, beda. Nanti ada doa-doa yang lainnya yang sifatnya diperuntukkan untuk khusus. Jadi khusus atau muqayyad terikat oleh waktu, terikat oleh tempat. Ya kan ada di tempat terlebih ketika melaksanakan haji atau umroh kan ada tempat-tempat khusus yang zikirnya khusus di tempat-tempat itu. Kemudian terbatas oleh hal, satu kondisi atau keadaan. Itu zikir muqayyad. Termasuk zikir pagi dan sore itu zikir muqayyad. Kita baca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Kapan dibacanya? Pagi hari. Jangan zikir ini dibaca ketika malam hari, tengah malam, asbahna wa asbahal mulku, itu nyambung. Itu zikir pagi hari. Atau Allahumma ma'amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Kapan ini dibaca? Sore hari, pada asar sampai menjelang maghrib. Jangan dibaca tengah hari. Allahumma ma'amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Enggak nyambung. Karena apa? Ini zikir muqayyad, zikir pagi dan zikir sore. Zikir muqayyad, terbatas oleh waktu. Nah, para ibu, bapak dan hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak zikir-zikir ini. Ketika kita belum bisa zikir yang sebanyak itu, jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan semua itu. Pagi sore harus ada zikirnya walaupun satu seabreg. Ada banyak model kitabnya ya. Ada kalau Hasan Al-Banna menyusun kitab Maksurat Hasan Al-Banna dengan susunan tersendiri. Itu susunan bebas sebenarnya, mau yang mana saja ya, bebas. Hanya beliau memberikan susunan begini. Dan itu bagian zikir yang diambil dengan hadis-hadis yang insya Allah sahih.
Kemudian ada juga dengan Hisnul Muslim atau apa bentuk zikir-zikirnya. Saya dapat juga dulu ketika umroh satu buku dengan zikir pagi sore banyak sekali. Ya silakan. Mau bentuk yang jelas kita zikir. Hanya kalau ketika susunannya tertentu, susunannya rapi, mudah untuk dihafalkan. Jadi ini susunannya sampai akhir kita terakhir berdoa itu sunan. Zikir kalau yang disusun oleh Hasan Al-Banna itu ada zikir yang kalau longgar waktunya zikir disebut dengan wazifatul kubro. Tugas kita yang tugasnya ini zikir yang kubro, banyak di pagi hari dan di sore hari. Kalau dihitung-hitung kurang lebih setengah jam zikirnya. Pagi setengah jam, sore setengah jam. Kalau kita sibuk, ada wazifatus sugro, ada yang dikurangi. Kalau sibuk dan super sibuk, ada bagian-bagian zikir yang kita ucapkan, walaupun tidak semuanya, tetapi tidak ditinggalkan semuanya. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya mengajak untuk diri saya sendiri dan kepada hadirin semuanya, kita membiasakan untuk mencontoh Rasulullah. Tadi disampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ingin meniru Rasulullah, bukan sekedar meniru, ingin nanti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang sabiqunal awwalun, terdahulu yang bersama Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum, dari muhajirin dan dari ansar. Dan ada orang yang mengikuti Rasulullah, walladzina tabauhum bi ihsanin, mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Bagi mereka radhiyallahu anhum wa radu'an, bagi mereka adalah dapat keridhaan dari Allah dan mereka akan mendapatkan kepuasan ridho bersama Allah dan Rasulnya. Lebih dari itu, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha, Allah masukkan mereka ke dalam surga Aden yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dan seterusnya. Ini disediakan bagi siapa? Bagi orang ittaba'u, mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti orang-orang yang soleh terdahulu. Lebih khusus tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cirinya apa? Yang mengikuti uswah hasanah. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Dia zikir, ingat pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Barangkali saya sampaikan juga satu hadis ya untuk memotivasi kita, satu ayat yang memotivasi kita agar kita senantiasa zikir kepada Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah dunal jahri minal qawli wal guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Hendaklah engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala fi nafsika, dalam diri Anda. Jadi ayat zikir yang terus menerus dalam diri Anda, kemudian tadarruan dengan penuh tadarru, penuh dengan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa khifatan, dan penuh rasa takut pada Allah. Ini adab berzikir. Adab berzikir diantaranya adalah khusyuk, menghadirkan hati, merenungkan ayat, merenungkan zikir yang sedang kita baca. Masya Allah, para bapak ibu hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Kita sering zikir, tapi bisa jadi zikir kita masih zikir yang lidah. Artinya subhanallah, 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 pikirannya tidak nyambung dengan bacaannya, apalagi hatinya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Lidahnya takbir, tetapi tidak nyambung pikiran dan hatinya. Bagus, bagus. Daripada tidak bagus, bagus insya Allah. Wah, itu luar biasa. Karena nanti akan menjadi sesuatu yang spontan dalam kehidupan, terbiasa zikir. Astagfirullah, tajong misalnya apa? Tersandung. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena dia biasa zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walaupun bisa jadi lidahnya belum nyambung dengan pikiran dan hatinya, belum nyambung. Tapi insya Allah bagus, jadi satu kebiasaan. Sebagaimana orang yang buruk ketika ini akan spontan juga dengan keburukannya. Punten, ayo nujir, ayo jing, ayo doa, macam-macam ya. Ketika itu kenapa? Karena memang kebiasaannya begitu. Sehingga ketika mendapatkan sesuatu bukan zikir pada Allah,
tetapi keluarlah kalimat-kalimat yang tidak pantas tadi. Apakah dapat musibah atau dapat nikmat? Ketika dapat nikmat, apa yang diucapkan? Wah, heboh gitu. Bukan alhamdulillah, bukan Allahu akbar, bukan subhanallah yang diucapkannya. Nah, ini biasa dengan lisan itu Masya Allah bagus, tetapi jauh lebih bagus ketika zikirnya nyambung. Jadi bukan zikir bil lisani bas, bukan sekedar kita mengucapkan zikir, mengingat Allah, mengucapkan lafaz-lafaz di bibir saja, tetapi zikir yang masuk menembus kepada hati kita dengan apa tentunya? Dengan merenungkan, dengan kekhusyuan, dengan memahami dan seterusnya. Maka zikir-zikir kita upayakan kita pahami sehingga Masya Allah ketika kita zikir, katakan yang pada salat saja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita renungkan dengan tadabbur pada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita bisa tadi tadarruan wa khifah. Bisa semakin merendah di hadapan Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Berarti kita betapa kurangnya, betapa kotornya, betapa jauhnya kita ucapkan subhanallah, subhanallah. Itu akan membekas dalam kalbu. Kenapa? Karena zikir kita lisannya nyambung dengan pemikirannya dan nyambung dengan kalbu kita. Nah, itu yang diharapkan. Maka di sini Allah menyampaikan dalam surah Al-Alaq, wala takum minal ghafilin, jangan kali engkau menjadi orang yang lalai. Lalai dengan tidak zikir sama sekali, termasuk zikir tapi tidak nyambung hatinya. Innallaha la yaqbalu minad du'a min qalbi lahidin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari qalbu yang lahin, lalai. Qalbu yang lalai, qalbu yang main-main. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini harus dilatih. Harus dilatih. Subhanallah, nikmati zikirnya. Sehingga zikir subhanallah alhamdulillah itu sesuatu yang betul-betul lezat, betul-betul nikmat, bukan sesuatu yang diburu-buru. Ayo buru beres 30 tilu. Bagi la ilaha illallah, supaya beres 30 tilu. Jadi lebih targetannya beres ini. Tapi kalau kita nyambung dengan kalbu, targetannya adalah bisa tersentuh dengan zikir-zikir itu. Dan semua zikir-zikir yang ada, yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka bagusnya sambungkan juga dengan kita memahami isinya dan merenungkannya sehingga betul-betul membawa kita menaikkan keimanan kita, membawa kita semakin lembut jiwa kita dan menjadi orang-orang yang tertazkiyah nafs. Jadi kan tadi pokok dari zikir ini arahannya adalah tertazkiyatun nafs kita, terbersihkan jiwa kita. Kalau hanya zikirnya lisan saja udah bagus tadi, tetapi untuk sampai ke tazkiyatun nafs masih harus proses. Dengan apa? Dengan adab-adab diantaranya tadarruan wa khufiyah. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah, itu zikir yang muqayyad, zikir yang sifatnya apa? Tertentu karena waktu, karena keadaan, karena tempat. Ada satu lagi zikir mutlak. Zikir yang mutlak, kapan saja bebas. Zikir mutlak. Ya ini banyak, silakan mau apa saja, zikir mutlak kapan saja. Apakah mau astagfirullahaladzim, mau subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, kapan saja. Ada zikir yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari, kapan? Kapan saja. Kapan saja, itu mutlak berarti. Orang yang membaca zikir subhanallah wa bihamdi, apalagi zikirnya yang sangat banyak, jaminannya adalah akan dihapus dosa-dosanya walau kazabadil bahr, walaupun seperti buih di lautan. Masya Allah ya. Zikir subhanallah wa bihamdi. Kalau disambung subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini termasuk zikir mutlak, kapan saja. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nafas itu bisa satu nafas adalah zikir subhanallah wa bihamdi subhanallah. Diucapkannya bisa dengan ngagerentes bahasa Sundanya. Apa ngagerentesnya? Gitu. Tidak subhanallah yang tidak, tapi ngagerentes. Apa pahamnya ngagerentes, Bu? Ayat tapi hanya oleh kita terdengarnya gitu.
berbisik barangkali ya, ngagerentas berbisik. Jadi ada, bukan sidak bari balem. Oh ya sekalian ini saya mengingatkan, karena zikir-zikir dalam sholat juga ada zikirnya, ada tasbihnya, ada takbirnya, ada macam-macam. Itu ngagerentas. Jadi la tajhar bisolitika wala tukhafitu wa kana baina dzalika sabila. Jangan keras-keras, jangan rendah terlalu tidak hilang, dan juga di antara keduanya. Ayat salat sidak bari balem Allahu Akbar. Dalam hati saja. Ngagerentas, tapi tidak mengganggu, tidak yuwas-wisu kepada sebelahnya, hanya dalam bukan dalam hati. Ngagerentas, hanya kita yang mendengar dan merasakannya langsung. Baca apa saya itu barusan? Kedengaran nggak? Saya sedang zikir tadi, dan saya mendengarnya, dan saya paham yang dibacanya. Baca Al-Fatihah, gitu ya. Tapi yang dengar saya misalnya. Jadi modelnya begitu, zikir dengan nafsi dalam diri kita terdengar, sehingga zikir mutlak ini misalnya itu subhanallah bihamdi. Orang membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu kata Rasulullah khafifatan fil lisan sakilatan, khafifatan 'ala lisan sakilatan fil mizan, habibatan 'ala rahman. Dua kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Masya Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan, bisa di setiap nafas. Minimal tadi subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Minimal begitu. Itu pun sudah insya Allah habis dosa-dosa kita. Habis dosa-dosa kita. Nah ini yang dibahas dalam tazkiyatun nafs. Kita terlatih, terbiasa dengan zikir-zikir. Apakah yang muqayyad tadi dan yang mutlak, bebas. Lebih kita akan lebih bersemangat dan memahami ketika zikir ini. Memang kita lihat hadis, silakanlah baca para ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis atau buku-buku tentang zikir-zikir, termasuk zikir maksurat, itu disebutkan juga tentang fadilah-fadilahnya. Kalau kita memahami, maka Masya Allah, insya Allah Allah senantiasa menjaga diri kita. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu perlindungan dan kebaikan-kebaikan setiap saatnya. Ya tadi saja, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim tamla'ani bainas sama'i wal ardh. Dua kalimat yang ringan di lidah tetapi akan memenuhi langit dan bumi. Bainas sama'i wal ardh. Masya Allah. Dan kalimat ini bukan kalimat biasa, tapi kalimat ini kalimat yang agung, kalimat yang ilahi yuraddu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tarfa'u ilahi kalimat thayyibat. Naik kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat yang baik, termasuk amal-amal soleh kita. Jadi naik setiap zikir kita itu dibawa oleh para malaikat naik menuju Allah, dan sampai pada kondisi goalnya tadi, mudah-mudahan kita menjadi orang yang adzakirin, senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala di mobil, aktivitas biasa, tidak jadi terlantarkan atau menjadi terbengkalai pekerjaan kita. Tidak, karena lidahnya sederhana saja, ringan. Aktivitas terus berjalan tapi lidahnya sambil zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir-zikir muqayyad. Silakan nanti para ibu mau apa saja, mau la ilaha illallah, mau Allah minimal. Dan kalau kita terbiasa dengan zikir-zikir seperti ini, mudah-mudahan jadi mudah saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh seorang sahabat kepada Rasulullah, ayul a'mal afdal, amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menyampaikan adalah antamut walisanuka ratmun min dzikrillah, kama qala Rasulullah SAW. Engkau dalam kondisi tamut, sedang sakaratul maut,
sedang sakaratul maut, dan lisanmu basah menyebut nama Allah. Ini tidak bisa ujuk-ujuk Pak ya. Yang jarang zikir pada Allah, yang tidak membiasakan zikir, tiba ketika sakaratul maut Allah, tidak begitu. Karena ini adalah bagian yang sudah terbiasa melekat pada dirinya, sehingga Allah mudahkan saat sakaratul maut, bahkan bukan dimudahkan saja, basah, rotoban, basah lidahnya. Terus zikir pada Allah, dan itu adalah orang yang amalannya terbaik saat sakaratul maut. Dia bisa menyebut nama Allah, apalagi bisa mengucapkan sempurna la ilaha illallah, minimal Allah. Jaminan apa? Dakhalal jannah, insyaallah ahli surga. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini harus ya kita berusaha sama-sama, saya juga berusaha menjadi orang senantiasa ingat pada Allah, karena nanti lidah ini muncul dengan tiba-tiba, terlebih ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu sudah kondisinya sudah lain. Kondisi musibah tadi tersandung saja spontan kan? Nah begitu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu kan keluar spontan. Nah, itulah orang yang senantiasa zikir pada Allah saat musibah, saat dapat nikmat, dia spontan dengan zikir pada Allah. Dan musibah atau ujian terakhir saat sakaratul maut, insya Allah dengan mudahnya lidah ini menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang saat sakaratul maut, wah gitu saja. Atau hartaku dan yang lain-lainnya. Mali begitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ratman min dzikrillah, senantiasa lidah ini basah menyebut nama Allah, dan Allah menyampaikan fadhkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kalian zikir kepada Allah, zikir khas tadi maksudnya. Zikir khas maksudnya. Kalau zikir am, insya Allah mudah-mudahan seluruh aktivitas kita adalah zikir. Tetapi wadhkurullah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya, zikir khas. Apakah dengan Quran, apakah dengan zikir muqayyad, apakah dengan zikir mutlak. Quran, zikir muqayyad yang terbatas tadi sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan, dan zikir mutlak, yang mutlak zikir pada Allah. Ya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, termasuk salawat, itu bagian daripada zikir kita pada lidah kita, zikir pada Allah sebanyak-banyak. Wadhkurullah dzikran katsira. Kalau sedikit boleh, zikir sedikit boleh enggak? Ya silakan saja. Silakan saja, masih kena ayat zikir, tapi harus waspada. Orang yang zikirnya sedikit ciri orang munafik. Orang ya pelit. Pelit bisa zikir teh. Istighfarnya pelit padahal dosanya banyak. Ucapan tahmidnya sedikit padahal nikmatnya banyak. Ucapan subhanallahnya sedikit padahal keajaiban Allah pertontonkan kepada kita setiap saat, dan seterusnya. Dan lebih dari itu tadi, ciri orang munafik adalah sedikit zikir pada Allah. Zikir khas ya. Zikir pada Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia mau salat, kusal-kusel. Kusala itu kusal-kusel bahasa Sundana. Malas. Kusal-kusel. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Kalau istighfar sehari paling di bawah 5 jari istighfar. Baca tasbih sehari paling berapa? Nah, kita dituntut oleh Allah agar kita mendapatkan derajat menjadi orang yang tadi bisa bersama dengan Rasulullah di surga Firdaus nanti. Tandanya adalah wadzakarullaha katsira. Zikir pada dengan sebanyak-banyaknya. Terutama bil guduwi wal wasabihu bil guduwi wal asar, bertasbih pada Allah, berzikir pada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Masya Allah, para bapak ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah menjadi satu az-zakirin. Goal diri kita az-zakirin Bu ya. Ingat, tolong diingat az-zakirin. Menjadi yang melekat pagi hari itu memang zikir pada Allah. Silakan mau zikir apa saja yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
atau mau menggunakan panduan yang disusun oleh Syekh Hasan Al-Banna dalam buku Masyhur dan sudah tersebar. Saya juga tadi lihat tadi pas masuk ke sini ada zikir pagi petang maksurat. Mungkin yang dimaksud yang disusun Hasan Al-Banna mungkin itu ya. Nah itu sudah tersusun lebih mudah. Jadi kita bisa hafal berapa itu lumayan setengah jam tapi kita bisa hafal itunya ininya susunan-susunannya. Dan kalau kita memahami isinya, fadilahnya dan yang luar biasa, insya Allah sukses, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau apa saja ya dengan itu, mau dilindungi dari berbagai macam ujian-ujian musibah, terutama musibah dari agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alim, akan terlindungi dari musibah-musibah dengan baca ini. Kapan dibacanya? Pagi dan sore. Ingin digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang bersyukur atas seluruh nikmat. Bisa nggak Pak, Bu? Kita mensyukuri atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya, begitu banyaknya. Tapi kata Rasulullah, ketika seorang membaca Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyat, Allahumma ma asbaha min ni'matin aw bihadi min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Orang yang wirid di pagi hari Allahumma ma asbaha bi min terus tadi, dan sore harinya Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bihadi min khalqika dan seterusnya, maka dia dihitung orang yang bersyukur atas seluruh nikmat. Kalau di pagi hari dari kemarin sore sampai barusan kita zikir seluruhnya, Masya Allah berapa banyak, dan dihitung bersyukur kepada keseluruhannya. Jadi menjadi orang yang asyakirin. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibaca sore hari, dia bersyukur dari tadi pagi sampai ke sore hari lagi. Kalau kita baca setiap sore dan setiap pagi, berarti insya Allah kapanpun kita dipanggil oleh Allah, siap kita menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Betapa kemuliaan yang luar biasa. Saya sudah bahas tentang syukur, orang yang bersyukur pada Allah, itu kemuliaan yang akan didapatkan, dan termasuk wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Dengan apa? Zikir tadi sedikit sekali Pak ya. Yang mungkin kita evaluasi juga masing-masing. Seberapa lama, seberapa banyak kita zikir, katakan apa, seberapa sering kita mengucapkan yang tadi saja. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Apakah pagi sore kita rutin 3 kali sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah? Atau belum? Kalau belum, kita mulai ingin menjadi orang bersyukur, maka dengan zikir ini. Tadi saya ingatkan kembali, kalau kita tidak bisa tadi full ya, kan setengah jam kalau kubro itu, setengah jam. Kalau kita tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Bolehlah kita pilih-pilih dari sekian banyak zikir-zikir itu, apakah zikir Quran yang lainnya, mana yang menjadi prioritas dan ini tidak boleh ditinggalkan oleh saya sepanjang hidup saya. Pilih prioritasnya. Ya syukur-syukur ya semuanya tadi kubro ya. Tapi dari sekian banyak kalau belum bisa semuanya, ada 1-2 yang menjadi zikir pagi hari. Di antaranya kalau ingin bersyukur adalah Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadin min khair, seterusnya. Kemudian Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin aw bi hadin min khair fa minka wahdaka la syarika falakal hamdu wa lakas syukur. Kalau kita ingin disempurnakan nikmat di sehari itu, ketika orang baca doa ini, Allah sempurnakan nikmatnya. Sempurnakan, lengkap, full saat itu. Dan seterusnya. Ingin ahli surga apa Bu? Hayang jantan ahli surga? Amin. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua menjadi ahlul jannah. Amin Allah ya rabbal alamin. Ada jaminannya. Apa jaminannya? Orang yang membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pahami isinya luar biasa. Kalau kita bahas secara khusus, ini kajian akidah juga ini ya.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, tentang apa? Rububiyah, tentang ilahiyah, tentang kerendahan kita di hadapan Allah, pengakuan dosa dan seterusnya. Ini luar biasa. Sayyidul Istighfar ini menjadi kajian, bisa satu kajian. Nah, orang yang membaca ini dengan yakin dengan apa yang dibacanya. Allahumma anta rabbi, yakin Allah Rabbuku. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung padamu dari apapun yang aku kerjakan, dari keburukan yang aku kerjakan, berlindung padamu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai. Aku mengakui nikmat-nikmatmu. Jadi yakin semua ini nikmat dari Abu Ubi nikmat kali wa Abu Ubi dzambi, dan aku mengakui atas dosa-dosaku. Ya Allah, banyak sekali nikmat-nikmat yang terlimpah pada saya, tetapi banyak sekali dosa-dosa yang saya lakukan. Nikmat yang Kau berikan saya ganti dengan maksiat, nikmat dibalas dengan maksiat. Maka faghfirli, ampuni saya ya Allah. Orang yang membaca ini dengan penuh keyakinan di pagi hari, kemudian ketika datang takdir kematian kepadanya di siang hari itu, dia ahlul jannah. Masya Allah Pak. Jadi boy-boyong ahli surga, sebaiknya ini jangan ditinggalkan. Agar apa? Jaminan dari Rasulullah ahlul jannah insya Allah. Kalau Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ja'far nggak ada ya. Ke Bapak Ibu ada jaminan enggak? Haji Dadang fil jannah? Belum ada. Tetapi kalau baca ini dijamin fil jannah, insyaallah yadkhulul jannah. Ini sebuah ya, ini mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita baca Sayyidul Istighfar pagi. Ya kalau bisa luang waktu 3 kali, sebagaimana tadi 3 kali dibacanya. Kalau tidak minimal 1 kali. Pagi 1 kali, sore 1 kali. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah. Apalagi? Ya silahkan mungkin dibaca para ibu ya. Ini di Dzikir Ma'thurat. Intinya adalah ujungnya kita menjadi orang yang adz-dzakirina wadz-dzakirat. Dalam setiap keadaan. Apakah di tempat segala sesuatu kita memang harus rajin baca. Saya sarankan punya buku Al-Adhkar An-Nawawi, itu sangat lengkap sekali sehingga kita bisa terus berzikir pada Allah dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau zikir mutlak tadi, yang ringan adalah subhanallah wa bihamdi, ringan sekali, dimanapun subhanallah itu insya Allah tamla'ani baina sama'i wal ard, dipenuhi langit dan bumi, memberatkan mizan, dicintai oleh Ar-Rahman. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan para ibu bapak yang dimuliakan Allah, Allah takdirkan kita semua menjadi orang yang az-zakirina waz-zakirat. Priyogi apa tarosan? Manawi? 1 atau 2? Wasiat mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, simpel ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada zikir yang mengada-ada? Yang kedua, kalaupun ada, hukumnya bagaimana Ustadz? Karena Zikir kan, yang mengada-ada. Iya, maksudnya tidak ada contohnya. Terus kita meyakini itu adalah zikir, itu adalah ibadah. Terus kalaupun ada, hukumnya bagaimana? Karena keterbatasan ilmu kita nggak tahu nih. Ini itu zikirnya ada contohnya atau tidak ada? Iya. Sepanjang fadhkurullah, kan ayatnya juga umum ya. Fadhkurullah dzikran katsiran, hendaklah kalian zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kayak gimana zikirnya? Mangga, silakan. Tidak harus ini, tidak harus itu. Apa misalnya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada zikir yang dicontohkan oleh Rasul seperti ya Allah saja gitu ya. Tapi kisahnya ya Allah, ya Allah. Kalau kita tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Insya Allah zikir sepanjang itu menyebut nama Allah, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bagian daripada zikrullah.
Ku bahasa Sunda, ya Allah, orang Sundanya. Bagus sih dikira bahasa Arabnya, ya Allah. Kan ulah ya Allah, punya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi masih bagus insya Allah ya. Ya kan orang Sunda, abdi orang Sunda nyebut Allah tanya, ya Allah, hapunten dosa abdi ya Allah, katanya. Ulah ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Tapi memang belum bisa ya Allah. Ya Allah, insya Allah maksudnya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih memahami apapun bentuknya silahkan, karena keterbatasan ilmu masih, tapi zikirnya bisa ya Rabbi atau apa saja, ya Rabb gitu. Atau apa ya? Ya apa saja lah. Insya Allah itu bagian daripada dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan, jadi jangan terlalu terjebak sehingga harus begini, ini contohnya begini, misalnya apa, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim pakai azim, jadi dibantai yang baca begitu jadi ahlun nar, banyak ting gitu ya. Gitu ya, ada yang terlalu tasyadud itu lebih kepada ya pada salat misalnya kita doanya kan Allah astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi di sini kalau kita baca di sini ada juga hadis yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Secara umum kalau astagfirullah saja boleh enggak? Ketika sholat astagfirullah boleh enggak? Boleh, silakan saja. Ya, istighfar. Astagfirullah. Ada contohnya? Redaksinya astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, ya gitu ya. Bukan astagfirullahaladzim redaksinya. Astagfirullah saja boleh enggak? Silakan. Tidak jadi baca astagfirullah jadi bid'ah, jadi dolalah, finar, tidak, insyaallah ya. Insyaallah zikir yang itu ya. Selama zikir dan Allah menyebut fadzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah pada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Dan saya ini untuk diri saya sendiri juga kepada para hadirin sekalian, coba zikirnya tingkatkan kualitasnya, bukan lidah saja tetapi nyambung dengan pemikiran dan hati. Masya Allah, nikmat luar biasa. Ibu, bapak sok tidur, pasti tidurnya, apalagi di kamarnya, wah kayak hotel gitu, kasurnya yang empuk, selimutnya yang, maka ketika pakai selimut alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Itu akan terasa nikmat dan Allah akan memberikan jauh lebih baik dari apa yang didapatkan saat ini. Gitu. Saat itu Bu, saat berselimut hangatnya, komo di samping suami atau istri, tambah hangat selimutnya, yang diucapkan alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah, itu ditambah luar biasa. Perbanyak masya Allah la quwata illa billah ketika kita merasakan nikmat yang enak sekali, masya Allah la quwata illa billah. Jadi kan kita sering terkaget-kaget para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah dengan kenikmatan. Ya Allah, tiba-tiba begini, kayaknya jauh dengan kemampuan diri dengan jauh, tapi Allah memilih memberikan nikmat begitu melimpah. Langsung ucapkan selain alhamdulillah, masya Allah la quwata illa billah. Ini surah Kahfi dijelaskan. Kenapa tidak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah ketika Anda memasuki kebun Anda yang luar biasa, ada airnya, ada buah-buahannya dan terus mengalir, tanaman-tanaman, buah-buah yang tidak pernah habis-habis, ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Pak Haji Dadang ningal ponyona, masya Allah la quwata illa billah. Ditambahkan dan Allah memberikan jauh lebih besar. Dan lebih dari itu kita merasakan nikmat double. Nikmat fisik, zahir tadi, hangatnya selimut, hangatnya pasangan kita, dan nikmat ma'rifatullah, mengenal Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Ini zikir masya Allah, kelihatan kita biasanya masya Allah lihat apa saja. Oh yang emang teragum kamu, masya Allah la quwata illa billah. Gitu. Jadi dalam surah Kahfi bisa dibaca. Jadi zikir ketika mendapatkan nikmat yang wah gitu, masya Allah la quwata illa billah. Ini semua bukan kehebatan saya, ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali ya, satu pertanyaan saja cukup kita. Oh ada satu ibu, ya satu saja, mangga silakan ibu. Mangga ibu.
Oh, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon jawaban dan jawabannya. Ini ada yang menanyakan apakah saat melaksanakan zikir kita harus selalu dalam keadaan suci apabila kita sudah batal atau buang air kecil misalnya atau buang angin Ya, itu buang. contohnya. Apakah harus selalu dalam keadaan suci? Itu Ya. saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin Oh, mohon bertanya. enggak tuh. Ini Pak Ustadz, ibu-ibu kan biasa melakukan kegiatan ya, menyapu, bersih-bersih. Kita tuh tanpa diniatkan untuk beribadah, tidak mengucapkan bismillah contohnya. Hanya melakukan kegiatan karena ya itu kewajiban saja, rutinitas setiap hari, tanpa dikaitkan dengan nilai ibadah. Terus tanpa kadang lupa mengucapkan basmalah. Itu bagaimana Pak Ustadz Siap. agar kegiatan kita sehari-hari diterima sebagai taqarrubul ilallah, taqarrub Iya. ilallah. Terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Secara umum, upayakan kita kapan saja punya wudhu. Secara umum Bu ya. Jaddidul wudhu, tajdidul wudhu. Memperbaharui wudhu kita, wudhu batal wudhu lagi. Biasanya seseorang batal teh kalau kehampangan atau buang air kecil atau buang air besar. Tipsnya adalah setiap kita ke WC, kita setelah itu wudhu. Wudhu ya. Itu tipsnya. Insya Allah kita akan terjaga wudhu kita kapanpun pas sholat. Mau ada tuh buru-buru cari WC kalau memang langsung ikut itu. Jadi tajdidul wudhu. Kalau tidak punya wudhu, terus kita zikir sampai baca Quran katakannya, boleh, silakan saja. Tapi nilai berbeda. Zikir atau baca Quran yang dibaca ketika sholat itu pasti punya wudhu ya. Termasuk kondisi sedang sholat. Nilainya akan berbeda baca Quran, zikir di luar sholat. Beda nilainya. Sholat jauh lebih besar. Di luar sholat dalam keadaan suci lebih besar nilainya dibanding dengan tidak bersuci, tidak wudhu dan seterusnya. Jadi kalau boleh silahkan boleh saja. Baca koran, baca majalah sebaiknya punya wudhu. Komuni Quran dan zikir. Begitu ya. Apalagi mimpi ula. Jadi saya menasihati untuk diri saya sendiri mengajak terus tajdidul wudhu, perbaharui wudhu kita sehingga mudah-mudahan kapanpun dipanggil oleh Allah dalam kondisi suci sedang berwudhu. Kemudian tadi Ibu yang kedua menyampaikan ini mah hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Ya itu justru karena melaksanakan kewajiban ini maka kan kewajiban pada sebagai seorang istri kan kudu sasapu lamun teu sapu meureun ku suami meureun kumaha itu baru dimarahin dan yang lain kita laksanakan ketika kita taat pada suami maka itu jaminan dari Rasulullah udkhulil jannah min ayyi babi masyi'ti silakan masuk surga dari pintu manapun yang Anda sukai. Masya Allahnya nyisuhan gitu nya di sana. Kegiatan sehari-hari saja rutin ya kegiatan sehari saja. Kenapa? Ya kewajiban seorang istri berarti dia melaksanakan kewajiban kan. Ketika melaksanakan kewajiban itulah nilai sebagaimana Siti Fatimah yang mengadukan ya Rasulullah ya tos naon nganu ngagarenyo ini di teh taruas gitu sasangaleun naon bahasa Indonesia sang ya kan karena pegang sesuatu terus kerja keras ininya jadi tebel tangannya itu ya apalagi tidak pakai skincare gitu ininya jadi tebal ininya mengadukan kepada Rasulullah untuk bisa punya pembantu yang membantu di rumah. Maka ketika disampaikan bisa dibaca dalam kitab Uqudul Jain, kemudian diperlihatkan bagaimana semuanya bertasbih ketika itu. Yang digiling, yang gitu mengucapkan tasbih, bahkan pahalanya sangat luar biasa. Sehingga memang tadi
Kalau ibu, bapak capek dan ini melaksanakan kewajiban, apakah sebagai karyawan melaksanakan dengan jujur dan yang lainnya, maka insya Allah saat capek itu amsa maghfurullah, sore hari dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika tidak bismillah, tidak yang lainnya, itu ajdar, lebih rendah nilainya. Perbagus mulai dengan bismillah, selesai dengan alhamdulillah. Kullu amrin dzibalin la yubda fi bismillah huwa aqta fa huwa ajdar. Ajral qalilul barakah, berkurang berkahnya. Jadi kalau kita sasabu bismillahirrahmanirrahim. Komo bari subhanallah. Komo bari murojaah, saat beres sasapu beres satu halaman satu, itu berarti nilainya berlipat-lipat. Jadi tetap insyaallah satu kebaikan, asal tadi semua kebaikan, semua ketaatan, semua melakukan itu adalah bagian daripada ketaatan, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika dibenteskan dengan bismillah, selesai dengan alhamdulillah, itu mempertegas bahwa ini adalah menambah nilai berkahnya. Begitu Ibu ya. Mudah-mudahan para ibu Masya Allah luar biasa senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.